Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Semoga semua tetap sehat ya. Hari ini saya Vina Berliana, NIM 12, kelas Psikologi 5A akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pengertian ARBK ADHD, Klasifikasi, Deteksi, dan Diagnosis ARBK ADHD dengan dosen pengampu Haja Siti Hikmah. Ini saya akan membahas 4 pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian ARBK ADHD, klasifikasi ARBK ADHD, deteksi ARBK ADHD, dan diagnosis ARBK ADHD. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ARBK ADHD. ADHD adalah kependekan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Attention itu perhatian, defisit itu berkurang, hyperactivity itu hiperaktif, dan disorder itu gangguan. Jadi, ADHD adalah gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif, atau jika secara umum ADHD itu menjelaskan tentang kondisi anak-anak yang memperlihatkan simptom-simptom atau gejala kurangnya konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidup mereka. Dari Bayaki 2008. Selanjutnya, gangguan ADHD sendiri seringkali menetap dari anak usia dini sampai remaja dan dewasa. Walaupun simptom-simptom ADHD cenderung berkurang sesuai dengan bertambahnya usia, namun gangguan ini sering menetap dalam bentuk yang lebih ringan sampai usia remaja dan dewasa. Simptom ADHD sendiri mulai terlihat sebelum usia 12 tahun. Simptom yang muncul juga harus ada 2 setting, yaitu sekolah dan rumah, serta harus ada bukti yang jelas adanya gangguan terhadap fungsi akademik, sosial, atau pekerjaan. Tapi, kebanyakan kasus gejala ADHD sudah terlihat sejak anak usia 3 tahun sampai terbawa hingga dewasa. Penyebab dari ADHD sendiri masih belum dapat diketahui secara pasti. Namun, pada sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa adanya faktor yang dapat meningkatkan risiko anak terkena ADHD, yaitu adanya faktor genetik, faktor kelainan pada otak, dan faktor lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan kedua, yaitu tentang klasifikasi ARBK ADHD. Dalam mendiagnosis ADHD, hal ini perlu membedakan dalam 3 tipe, yaitu yang pertama, tipe kombinasi, yaitu pasien memenuhi kriteria baik gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif impulsif dalam 6 bulan terakhir. Yang kedua, tipe predominan gangguan pemusatan perhatian. Pasien memenuhi kriteria gangguan pemusatan perhatian, namun tidak memenuhi kriteria hiperaktif impulsif dalam 6 bulan terakhir. Yang ketiga, yaitu adanya tipe predominan hiperaktif impulsif. Pasien memenuhi kriteria hiperaktif impulsif namun tidak memenuhi kriteria gangguan pemusatan perhatian dalam 6 bulan terakhir. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, yaitu tentang deteksi. Terdapat 3 jenis yang menandai gejala utama ADHD, yaitu hiperaktif, inatensi, impulsif. Hiperaktif yaitu adanya dampak gejala hiperaktif yang menonjol tanpa disertai adanya gangguan konsentrasi. Contohnya seperti selalu bergerak, terlalu banyak bicara, tidak bisa duduk diam, suka berlari, tidak bisa main dengan tenang. Yang kedua yaitu inatensi. Inatensi sendiri itu adanya dampak gejala hiperaktivitas dan impulsivitas. Contohnya seperti sulit untuk berkonsentrasi, mudah untuk teralihkan, sering terlihat tak peduli, sering tidak menyelesaikan tugasnya, suka berantakan, dan sering lupa. Yang ketiga yaitu impulsif. Adanya 3 gejala yang muncul sekaligus, yaitu hiperaktivitas, impulsivitas, dan intensi. Contohnya seperti bertindak dan berbicara tanpa berpikir dahulu, sering menjawab sebelum pertanyaan selesai dibicarakan, tidak bisa menunggu, dan dapat berlari ke jalan tanpa melihat ke sekeliling dan kondisi jalan. Gejala ADHD biasanya yang akan terlihat jelas ketika terjadi perubahan pada situasi di sekitar sang anak. Adapun gejala-gejala utamanya yaitu adanya aktivitas berlebihan, tidak dapat diam, selalu ingin bergerak, tidak mampu memusatkan perhatian,
anak kesulitan dalam hal belajar, dan kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu diagnosis ARBK ADHD. Diagnosis kriteria pada diagnosis ADHD sendiri telah mengalami revisi dalam DSM 5 yang mana hal ini membedakan antara DSM 4 dan DSM 4 TR dengan DSM 5 yang dituliskan bahwa gejala akan diberikan beberapa contoh yang dapat muncul pada penderita ADHD, termasuk contoh gejala yang timbul pada masa remaja dan dewasa. Namun pada saat ini diagnosis ADHD dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu bisa dengan dokter anak, psikiater anak, orang tua, dan pihak sekolah. Proses diagnosis itu sendiri dengan melakukan wawancara dengan anak itu sendiri, orang tua maupun gurunya. Selain itu, dokter anak akan melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang untuk mencari penyebab lain yang dapat menimbulkan gejala yang mungkin mirip dengan ADHD. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.